Shalom adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari adik-adik semuanya duduk yang manis dan kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus bersama bunda-bunda sekolah minggu. Selamat beribadah semuanya. Dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Angkat tangannya tutup mata. Nanti Bunda Ida bawa kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami yakin dan percaya Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan di sore hari yang indah ini kembali kami datang Tuhan bersama anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kami akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak-Mu dan Tuhan memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami di sore hari ini yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kita angkat pujian, markas iblis dihancurkan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, oh yes, saksinya Tuhan, oh yes, bawa pedang di tangan, obok-obok setan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan.
sapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, oh yes, saksinya Tuhan, oh yes, bawa pedang di tangan, obok-obok setan. Siap-siap lompatnya. Anak sekolah minggu, oh yes, saksinya Tuhan, oh yes, bawa pedang di tangan, obok-obok setan. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita tadi telah mengobok-obok markas iblis karena kita adalah pahlawan Kristus. Ya, kita angkat pujian. Aku bukan pasukan berjalan, tapi kita adalah pasukan Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap, ha! Saya laskar Kristus, hormat, ha! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, hormat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan Kristus, maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan, iblis musuhku, ku tembak, dengan imanku. Aku pahlawan Kristus, maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan, iblis musuhku, ku tembak, dengan imanku. Aku pahlawan Kristus, maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan, iblis musuhku, ku tembak, dengan imanku. Ku tembak, dengan imanku. Ku tembak, dengan imanku. Ya, puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah masih semangat. Amin. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Kita katakan cuy. Cuy, dubidu dang dang, jalalala. Cuy, dubidu dang dang, jalalala. Karena Yesus cinta aku, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus sayang aku, sayang kamu, sayang semua. Percayalah. Cuy, dubidu dam dam, shalalala. Cuy, dubidu dam dam, shalalala. Karena Yesus cinta aku, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus sayang aku, sayang kamu, sayang semua. Percayalah. Karena Yesus cinta aku, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus sayang aku, sayang kamu, sayang semua. Percayalah. Iya, kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk kembali dengan tenang, lipat tangannya. Kita mau mengarahkan hati kita sungguh kepada Tuhan, sehingga saat kita dengar firman Tuhan itu tertanam dalam hidup kita. Kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam
Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami boleh memuliakan Engkau lewat ibadah kami bersama. Dan hanya Tuhan, kami mau dengar sebagian dari cerita firman-Mu. Urapi kami, urapi Bunda yang akan membagikan cerita firman-Mu di sore hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Semua pada sehat? Puji Tuhan. Kita bersyukur ya kalau satu minggu ini ya Tuhan sudah pelihara adik-adik semua. Ya kita boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Hari ini Bunda juga bersuka cita karena tempat lokasi ya kita ambil di sore hari ini ya begitu indah. Ya, karena apa? Ya karena Tuhan. Ya semua yang kita lakukan hari-hari ini itu semua karena Tuhan ya. Karena Tuhan yang bawa. Mudah-mudahan sehingga sore hari ini kita kembali di suasana yang baru di sore hari ini. Oke adik-adik, saatnya Bunda akan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran 17. Ya, yang adik-adik yang pramadya, yang sudah tahu baca Alkitab, atau yang sudah sekolah, yang sudah tahu membaca, ya buka sama-sama ya firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ya. Nanti Bunda baca firman Tuhan, adik-adik dengarkan firman Tuhan ini di rumah masing-masing ya. Sekali lagi di kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya. Perikop ya, judul daripada lembaga Alkitab di situ diberikan judul di masa dan di Meriba. Oke, sama-sama lihat firman Tuhan di Alkitab adik-adik dan Bunda akan baca. Bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kau lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, puji Tuhan. Ya adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sini Musa diperhadapkan ya oleh suatu pergumulan yang besar di saat dia membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau di padang gurun itu, ya padang pasir itu, ya padangnya itu sangat panas. Bunda pernah ke sana, ya tahun 2014 Bunda ke Mesir dan memang sangat panas cuaca yang ada di Mesir dan hujan gak jarang turun di sana. Ya, waktu Bunda melewati ya padang pasir itu, waktu itu kami ya Bunda naik bis ya. Terasa sekali panasnya itu ya
Padahal di dalam bis itu sudah ada AC-nya, tetapi masih ya sangat terasa panas dari luar, ya melewati padang gurun itu. Begitu juga yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel, ya. Mereka melewati padang gurun dan tidak ada air pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tidak meninggalkan orang Israel. Ya, Tuhan tetap menyertai orang Israel, ya. Nah, pada saat itu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka katakan, Musa, di tempat seperti begini mana air yang harus kami minum, ya. Oh, Musa pada saat itu, ya dia tidak mungkin lari meninggalkan orang Israel. Tetapi apa yang Musa cari? Musa dia datang mencari Tuhan, ya. Dia datang berdoa kepada Tuhan, ya, katakan, Tuhan, bangsa ini sebentar lagi ya menyerang aku, melempari aku dengan batu, ya, karena mereka tidak dapat minum. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa, ya, Tuhan bilang ada tongkat di tanganmu. Nah, sekarang enggak ada tongkat. Ya, ini contoh ya, tongkat Musa. Nah, adik-adik lihat di sini, ya. Tuhan katakan kepada Musa, ada tongkat di tanganmu. Nah, pergilah engkau ke batu itu dan pukulan batu itu supaya keluarlah air. Apa yang Musa lakukan? Ya, Musa mengikuti perintah Tuhan. Ya, dia taat kepada perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan buat sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Ya, mana mungkin? Masa dari batu keluar air? Nah, biasanya air keluar dari mana adik-adik? Ya, pasti keluar dari dalam tanah. Ya, orang gali sumur dari dalam tanah, bukan dari batu. Benar adik-adik? Iya, tidak mungkin batu dia menghasilkan air. Tetapi Tuhan bisa buat sesuatu yang tanpa dipikirkan oleh manusia, Tuhan bisa buat, ya. Sampai bangsa Israel terheran-heran. Wow, ternyata Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu, Tuhan Allah semesta alam. Dia berkuasa atas ya ciptaannya. Dia berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Apa yang ia katakan bisa terjadi. Ya, contoh Bunda ada buat satu batu kecil di sini. Ya, nah, waktu itu ya Tuhan katakan kepada Musa, pukulan batu itu supaya keluar air. Nah, Musa dia taat, dia pukul batu itu sehingga keluarlah air. Ya, contohnya seperti begini. Ya, Musa pukul batu, ya, maka keluarlah air dari dalam batu itu sehingga umat Israel boleh meminum air dari ya batu itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, anak-anak sekolah minggu, ya, umat Israel boleh melihat bahwa dahsyat luar biasa Tuhan yang mereka sembah. Dan ini adik-adik, air keluar dari dalam batu di saat Musa memukul batu itu. Ini batu adik-adik, tetapi bisa keluar air di dalamnya. Ya, itu adalah tangan Tuhan yang luar biasa. Ya, membuat bangsa Israel boleh minum. Nah, ada airnya bukan? Oh, Bunda tadi pukul. Ada keluar air dan bisa dapat diminum oleh bangsa Israel. Bunda minum ya. Segar adik-adik. Ya, kalau di dalam keadaan haus, apalagi di padang gurun, ya, wow, begitu bersuka cita kalau dapat air. Begitu juga yang dialami oleh bangsa Israel, ya. Mereka melihat mujizat yang luar biasa. Begitu juga adik-adik, ya. Tuhan bisa buat mujizat yang luar biasa bagi adik-adik. Kalau adik-adik ya taat akan perintah Tuhan, dengar akan perintah Tuhan, ya. Adik-adik juga bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Adik-adik juga bisa buat mujizat. Ya, adik-adik bisa praktekkan di rumah, ya. Kalau adik-adik mungkin sakit,
Ya, mungkin perutnya sakit kah, kepalanya sakit kah, ya. Ini tanganmu, dua tanganmu itu sudah ada kuasa di dalamnya, ya. Engkau bisa melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Musa. Sama, ya. Mujizat yang dulu yang dilakukan Musa bisa juga kita lakukan saat ini. Bahkan Tuhan bilang lebih besar lagi, ya. Tuhan Yesus yang sudah tersalib di kayu salib, dia janjikan lebih lagi, ya. Mujizat itu akan dinyatakan bagi anak-anak Tuhan yang taat, ya, akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan, ya. Adik-adik mungkin kalau sakit, taruh tanganmu mungkin di perutmu yang sakit, katakan dalam nama Yesus, ya, perut ini sembuh, ya. Kepalamu dalam nama Yesus, taruh tanganmu, ya, karena di dalam nama Yesus itu ada kuasa dan mujizat yang luar biasa, adik-adik, ya. Adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu ragu, ya. Apa saja yang adik-adik perlukan, sama seperti Musa. Dia tidak cari orang lain, dia tidak cari teman-teman yang lain, tetapi dia cari itu Tuhan. Sehingga apa? Tuhan buat mujizat yang luar biasa bagi Musa, sehingga umat Israel pada saat itu mereka dapat minum dari batu. Ya, luar biasa, ya. Adik-adik, kita juga anak-anak Tuhan hari-hari jangan pernah ragu akan kuasa dan mujizat Tuhan, ya. Mujizat Tuhan dulu, sekarang sampai selama-lamanya itu akan terus menyertai anak-anak Tuhan yang tetap taat, setia, melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik, firman yang singkat yang Bunda boleh sampaikan kepada kita di sore hari ini. Mari dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu dalam hidupmu, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang luar biasa Tuhan akan buat di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini. Bunda undang bunda-bunda yang lain yang tadi sudah memimpin pujian untuk maju bersama-sama dengan Bunda kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, kita akan sama-sama menutup ibadah kita di sore hari ini. Kita angkat pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Kami bersyukur Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu di sore hari ini. Kiranya firman itu boleh terbaterai dalam setiap kehidupan kami, terlebih anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan. Biarlah Engkau tolong mereka, sehingga mereka boleh dapat memahami setiap firman yang kami sampaikan Tuhan Yesus. Berikan hikmat Tuhan bagi anak-anak kami. Berikan kekuatan, kesehatan, roh takut akan Engkau, roh yang dengar-dengaran Tuhan, roh yang taat melakukan firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengar di sore hari ini, bahwa mujizat yang besar itu juga akan kami alami sebagai anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya anak-anak kami juga Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi mereka dimanapun saja mereka berada Tuhan. Itulah mujizat yang besar yang Tuhan buat bagi kami semua sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada kami boleh bernafas, kami boleh kuat sehat. Itu adalah mujizat yang besar Tuhan, yang Tuhan kasih bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anak kami apapun yang menjadi keperluan mereka. Kami percaya Bapa, Engkau selalu siapkan yang terbaik bagi mereka. Bunda-bunda yang ada juga Tuhan, Engkau berkati terus, berikan terus kekuatan, kesehatan, kekompakan dalam melayani pekerjaan Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan mengalir bagi semua bunda-bunda. Sehingga pelayanan dipercayakan bagi kami kerjakan itu dengan setulus hati kami. Nama-Mu dimuliakan dalam setiap pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan bagi kota kami, biar kota ini tetap terpelihara. Dijauhkanlah kota ini dari segala macam Tuhan hal-hal yang tidak kami kehendaki, baik Tuhan penyakit, virus, oh Tuhan, bencana alam Tuhan, jauhkan dari kota ini, jauhkan kota ini dari kerusuhan, kekacauan dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu besar nyata bagi kota kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berkati juga setiap orang tua daripada anak-anak kami dimanapun saja mereka berada, dan setiap tugas-tugas mereka Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan Yesus berkati mereka semua. Kami bersyukur di sore hari ini untuk kehadiran-Mu Bapa melawat kami lewat ibadah kami bersama di sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, dan kami tutup ibadah kami di sore hari pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Ketemu lagi ya. Minggu depan tetap standby di rumah. Tetap duduk dengan tenang di saat kita beribadah. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore.